dalam Dewan Perdamaian ini? Ya. Ya, ini kan kita baru dengar bahwa ada kewajiban iuran 1 miliar dolar. Tapi apakah itu dalam bentuk tunai kah, dalam bentuk manpower, dalam bentuk struktur, infrastruktur. Nah, hal ini semua kan belum dijabarkan secara detail. Oke. Jadi sebelum ini berlanjut ya kita tunggu dulu sebelum kita berbicara lebih lanjut. Ini artinya Kementerian Luar Negeri mengambil sikap ini tidak melalui konsultasi dengan Komisi 1 sebagai partner? Ya, gini, dengan DPR itu kan yang hal utama itu kan soal anggaran, lalu soal undang-undang, ya hak anggaran, hak undang-undang, dan hak pengawasan. Nah, kalau hal-hal yang detail seperti ini itu bisa dilaporkan ketika sudah berlangsung. Baik, ada rencana kapan untuk rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Menlu, kemudian juga membahas daftar lengkap anggota yang sudah bergabung di Dewan Perdamaian, Bung Dev? Ya, rencana minggu depan kita akan ada raker dengan Kemlu. Apa saja agendanya? Agendanya ada sejumlah agendanya, nanti akan dipaparkan pada saat rapat itu berlangsung. Baik, Prof. Hik masih bersama kita? Masih. Ya, sekali lagi Prof, kalau ini kemudian akhirnya menimbulkan konflik dengan mandat Dewan Keamanan PBB, atau kalau kita bicara lebih jauh Konvensi Jenewa terkait wilayah kependudukan, bagaimana legal positionnya Indonesia dalam hal ini? Ya, ini yang akan menjadi hal yang sangat dilematis ya, karena di satu sisi pertanyaannya adalah apakah kita punya kendali terhadap Board of Peace ini. Ya. Karena kelihatannya segala sesuatu ada di tangan Presiden Trump, yang lainnya seolah-olah hanya melegitimasi. Tapi di sisi lain kita juga lihat ada resolusi Majelis Umum PBB yang mengatakan bahwa ada wilayah dari yang namanya rakyat Palestina. Nah, sementara perwakilan dari Palestina sendiri itu tidak ada di dalam board ini. Nah, ini yang menjadi tantangan memang. Dan kalaupun ada dari Turki dan lain sebagainya, apakah mereka bisa menyuarakan kepentingan dari rakyat Palestina yang kemudian akan diakomodasi oleh Presiden Trump gitu ya. Karena kelihatannya ini semua ada di tangan Presiden Trump. Oke, Prof, apakah sebelumnya pernah ada presiden kasus serupa di mana ada inisiatif sebuah lembaga dibentuk non-PBB seperti Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump ini berhasil atau gagal secara legal? Sebelumnya sudah ada presiden demikian? Kalau presiden sama sekali belum ada. Karena kalaupun yang mendekati ini mungkin adalah ICRC ya, Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional itu didirikan di negara Swiss, lalu kemudian memang berkiprah dalam masalah perang, tetapi orang tahu bagaimana peran dari ICRC ini. Dan itu sangat dibutuhkan. Nah, sekarang kalau yang Board of Peace ini masih belum ada presiden. Ini dibuat misalnya apakah berdasarkan perjanjian antar negara, biasanya harusnya dibuat perjanjian antar negara ya sebagai anggaran dasar, atau dibuat oleh ketentuan hukum di Amerika Serikat. Karena Trump mengatakan kita akan buat sendiri, nggak usah mengundang negara-negara untuk teken-tekenan, nggak ada itu. Semua saya yang menentukan gitu ya. Jadi seolah-olah semua suara dunia itu dipegang oleh Amerika Serikat sendiri. Oke. Tadi Anda juga mengatakan bahwa Bung Dev tadi mengatakan bahwa keputusan ini memang tidak melalui konsultasi dulu dengan DPR. Anda melihat rapat kerja akan dijadwalkan minggu depan. Anda melihat langkah Kemlu, langkah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian ini seperti terburu-buru? Karena tadi seperti Anda lihat, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Prof. Hik? Ya kalau bisa, pertanyaan ke saya. Jadi kalau misalnya seperti ini, memang ada keburu-buruan ya. Karena kita sebelumnya tidak mendengar bahwa akan ada penandatanganan keikutsertaan. Seolah-olah dari Indonesia, karena kita memang ada di Davos, Bapak Presiden akan menyampaikan pidatonya, itu langsung ditodong seolah-olah untuk tanda tangan, ikut, atau kalau tidak ikut, kena 200% seperti Prancis.
Nah, kalau dalam situasi seperti itu, mau tidak mau kita taken. Nah, tentu kalau misalnya nanti kembali, Pak D bisa bertanya ke Kementerian Luar Negeri, bagaimana ceritanya, apa yang kalau keikutsertaan sertaan kita dampaknya seperti apa, bagaimana uang 1 miliar US dollar yang kita berikan, apakah itu langsung cash money atau bisa bertahap atau untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Ini semua tentu bisa ditanyakan, tapi saya yakin Kementerian Luar Negeri tidak akan punya jawaban-jawaban ini, karena bagi saya Trump juga membuat Board of Peace ini muncul tiba-tiba dia buat dan struknya ini dan lain sebagainya, terus dia bilang bahwa 1 miliar US dollar. Ini kalau saya tidak salah baru 1 minggu yang lalu. Oke, Bung Dev silakan. Bung Dev? Kenapa? Ya, silakan tanggapannya, Bung. Ya, oke, sorry. Gimana, Mbak? Oke. Baik, kalau begitu saya ingin tadi yang masukan-masukan dari Prof. Hik, apakah Anda dengar? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi. Tadi Prof. Hik menyampaikan bahwa secara detail bagaimana... Nggak kedengeran. Gimana pertanyaannya? Ya, tadi Prof. Hik menyampaikan bahwa harus didetilkan kembali apa saja yang menjadi syarat dan sudah disanggupi oleh Kementerian Luar Negeri, oleh Indonesia ketika bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza ini. Misalnya 1 miliar US dollar untuk biaya keanggotaan. Bagaimana nanti sistemnya akan dibayarkan? Seperti apa? Apakah itu sudah ada dalam agenda yang akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri pekan depan seperti yang Anda sampaikan? Oke, sayang sekali komunikasi kita terputus dengan Bung Dev. Prof. Hik, saya ingin kembali lagi ke Anda. Tadi Anda juga sudah menyebutkan bahwa Trump ini belakangan kerap sekali menabrak norma hukum internasional, mengabaikan piagam PBB dalam intervensi Venezuela, kemudian melakukan ancaman terhadap Greenland, dan itu isu yang sangat baru sekali. Kemudian pernyataannya juga kepada The New York Times bahwa ia tidak butuh hukum internasional, seolah-olah dia adalah hukum, persis seperti yang Anda sampaikan tadi. Dan yang terbaru ancaman kepada Perdana Menteri Norwegia karena tidak dinobatkan sebagai penerima Nobel Peace. Apakah hal-hal ini kita melihat Trump sebagai presiden dari negara superpower itu dapat mempengaruhi kredibilitas hukum internasional Indonesia, Prof? Oh ya, sangat bisa ya, karena kita percaya, Indonesia percaya pada hukum internasional, Indonesia percaya pada pengambilan keputusan secara multilateral, jadi melibatkan banyak negara begitu. Tetapi dalam konteks Trump, sudah dia tidak percaya kepada hukum internasional, segala keputusan itu ditentukan oleh dia sendiri. Ya. Yang saya tadi katakan bahwa saya adalah dunia. Yang menentukan dunia bukan masyarakat internasional, tapi saya, dalam artian Trump di sini. Misalnya soal Greenland, kemarin negara-negara di Eropa sudah khawatir akan ada serangan dan mereka sudah bersiap. Bahkan Kanada juga membuat simulasi kalau misalnya dia akan diserang oleh Amerika Serikat. Tapi ternyata apa? Di Davos kemarin, Presiden Trump mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan serangan ke Greenland. Ya. Nah, ini kan membuat orang bingung nih. Jadi kebijakan dari Presiden Trump itu bisa dalam waktu yang sangat singkat itu berubah, sehingga membuat kebijakan responsnya ini akan menyulitkan. Nah, belum lagi hukum internasional sama sekali tidak diindahkan, sehingga banyak negara yang kesulitan menghadapi apa yang diinginkan oleh Presiden Trump ini. Oke, ini jangan-jangan Prof, saya menangkapnya apakah inisiatif untuk membentuk Dewan Perdamaian Gaza, meskipun tadi juga Anda mengatakan, Bung Dev juga setuju bahwa tujuannya adalah mulia, itu bisa jadi seperti legitimasi bagi pendekatan unilateral Trump, persis seperti ancamannya untuk Greenland. Betul sekali. Nah, yang tentu bagi negara-negara yang berpenduduk Islam terbesar, ini akan menjadi masalah. Terutama kalau Trump hanya mendengar dari Israel. Apa yang diinginkan Israel, terus kemudian dijadikan kebijakan oleh beliau sebagai ketua dari Dewan Perdamaian ini. Nah, masalahnya apa? Karena pemerintah dari banyak negara yang punya mayoritas masyarakat Muslim, bisa saja mereka tidak senang dengan apa yang
menjadi kebijakan dari Trump untuk Palestina. Lalu mereka kan marah. Nah, marahnya itu kan membuat siapapun yang menjadi presiden dari negara yang berpenduduk Islam ini kesulitan. Di satu sisi dia nggak punya pilihan terhadap apa yang diinginkan oleh Trump, tapi di sisi lain dia harus mempertanggungjawabkan kepada konstituennya, sehingga apa? Nanti kalau ada pemilihan umum dan sebagainya, ini akan mengakibatkan yang bersangkutan bisa dieliminir di negara tersebut. Jadi ini yang menjadi lagi-lagi dilema bagi siapapun pemimpin di negara yang berpenduduk Islam besar begitu ya, seperti Indonesia ini. Oke, beberapa negara masih mempertimbangkan, ada Rusia, ada New Zealand, ada Thailand, ada Inggris, kemudian juga tahta suci Vatikan. Jika negara-negara ini menolak, Prof, berarti sudah tampak, sudah terlihat bahwa nanti akan dikenakan tarif sebesar 200% untuk perdagangan impornya. Apakah mereka bisa bersatu untuk melawan jika negara-negara ini memang tidak ingin bergabung dengan Dewan Perdamaian? Ya, seharusnya sikap dari negara-negara ini harus bersatu. Melawan siapa? Melawan Trump. Ya, jadi jangan semua seolah-olah harus diikuti apa yang diinginkan oleh Trump. Karena ini akan membahayakan geopolitik dunia. Itu satu. Dan yang kedua, kita harus mendorong juga rakyat di Amerika Serikat agar rakyat Amerika Serikat lah yang punya, katakanlah, posisi yang sangat menentukan untuk Trump ini tetap berkuasa atau tidak berkuasa. Ya, karena banyak sekali keluhan dari banyak negara, pemimpin negara seperti Kanada sudah menyampaikan, Prancis sudah menyampaikan, di Uni Eropa juga sudah menyampaikan, ya bahkan yang tadi disampaikan Trump waktu Perdana Menteri Norway menyampaikan pada Trump mau ketemu, dia menyalahkan Norway yang tidak memberikan Nobel Peace Prize. Ya, padahal itu kan satu komite, nggak ada kaitan sama negara. Lalu kemudian ini juga Norway, apa urusannya sama Greenland kan gitu. Tapi ya kalau Trump mau ya bilang aja. Bahkan kemarin dalam pidato di Davos, istilah Greenland kadang-kadang disebut sebagai Islandia, Iceland. Ini kita juga nggak tahu nih, ya Trump ini. Oke, Prof, terakhir apa saran Anda untuk Kementerian Luar Negeri, Prof? Ya, menurut saya bagusnya kalau sekarang sudah diteken, kita harus wait and see. Ya, kita jangan buru-buru menyumbang uang yang 1 miliar US dollar, lalu kemudian juga jangan buru-buru mempunyai pandangan yang positif ya. Kita harus lebih hati-hati dan kalau bisa kita harus menyiapkan orang kita untuk kita usulkan masuk di dalam board, kalau misalnya pun kita harus bergabung dalam board of peace ini. Anda sudah ada gambaran siapa sosok yang tepat untuk bergabung di board tersebut? Saya kerap menyampaikan Pak Yusuf Kalla ya, karena beliau punya pengalaman di pemerintahan, 2 kali menjadi wakil presiden, dan sangat piawai dalam masalah menggerakkan perekonomian suatu negara. Baik. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime, dan sebelumnya ada Bung Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Terima kasih. Pemirsa, NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara berikut dengan berita lainnya, dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.